Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar hukum dimanapun berada, kita hari ini masuk ke episode 5, masih dalam tema kemerdekaan, yang mana pada siang hari ini kita akan membahas tema yang masih berhubungan dengan kemerdekaan, yaitu merdeka di laut. Pembahasan soal merdeka di laut ini tentu saja tidak bisa sembarangan orang kita jadikan bintang tamu di podcast kita. Tentu saja harus orang yang berpengalaman, memiliki kapabilitas baik secara aturan ataupun secara praktis. Dan pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sehari-harinya adalah kepala KSOP Samarinda sejak tahun 2020 kemarin, Pak ya. Betul. Nah, Bapak Mukhlis Tohepali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, ya baik. Bapak Mukhlis ini selain sebagai kepala kantor Kesyah Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSOP, pengalaman yang kalau saya lihat dari CV-nya itu posisinya pernah juga sebagai kepala kantor Pangkalan Laut dan Pantai kelas 1 Tanjung Priok nih, Pak. Betul. Nah, ini luar biasa sekali, Pak. Ini bisa diceritakan dulu, Pak. Baik. Bapak kok apa yang menyebabkan tiba-tiba Bapak sampai pada posisi hari ini, terus kemudian pernah menjabat di posisi-posisi tertentu yang berhubungan dengan masalah kelautan ini, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Pak Dekan. Pertama-tama saya sejak awal jadi pegawai negeri sipil, itu saya ditempatkan di Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai di kantor pusat. Iya, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. KPLP. KPLP. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya ya CN Coast Guard lah gitu. Iya, CN Coast Guard. Ya, dari situ sampai mencapai posisi Kasubdit, kepala subdirektorat. Kemudian di Kasubdit di KPLP 2 kali saya, dari Kasubdit 1 itu masalah pengamanan, kemudian berpindah ke Subdit 5, lalu kemudian berpindah ke KSOP Pekanbaru. Ya, Pekanbaru hampir setahun, balik lagi Tanjung Priok. Nah, di Sabandar utamanya itu hanya 6 bulan, kemudian berpindah kembali ke Pangkalan PLP kelas 1 Tanjung Priok. Penjaga laut dan pantai. Betul. Iya. Nah, situ kemudian pindah lagi ke KSOP Bontang. Nah, baru sekarang di Samarinda. Berarti posisinya Bapak sering naik kapal nih berarti ini, Pak. Ya. Kalau kayak kami ini kan paling nggak kan cuma kapal penyeberangan feri aja nih, Pak. Kalau Bapak ini kayak rasa-rasanya kapal patroli berarti, Pak, yang Bapak sebagai bagian dari KPLP. Betul. Dan sebagai bagian dari Kesyah Bandara ini juga. Nah, tapi saya tertarik dengan masalah KPLP-nya ini, Pak, posisinya. Karena sesuai dengan apa yang kita perbincangkan hari ini, kita banyak bicara mengenai laut Indonesia. Kita kan posisi sebagai negara kepulauan, ya. Luar biasa panjang garis pantainya, jumlah pulau banyak, luas wilayah yang 2/3 adalah air. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan tersendiri nih, betul. Posisinya dalam perspektif menjaga kedaulatan wilayah yang ada di wilayah Indonesia secara keseluruhan, secara utuh nih, Pak. Pengalaman Bapak sendiri, posisinya selama ini yang berhubungan dengan masalah kelautan ini kira-kira bagaimana, Pak? Sebenarnya ketika di KSOP pun, saya berhubungan dengan laut juga ya. Samarinda kami sudah punya kapal patroli yang baru. Sehingga kalau kita bicara di KSOP, bicara di Pangkalan PLP, sebenarnya kita bicara selalu ke laut. Kalau di Pangkalan PLP, itu tugas fungsi utamanya lebih kepada penegakan hukum. Coast Guard ya. Sementara di KSOP, dalam konteks penegakan hukum juga, tetapi ada batas wilayahnya. Jadi kalau Pangkalan PLP kelas 1 Tanjung Priok itu batasannya sebagian Pulau Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan Selatan, Jawa hampir setengah. Lautannya itu karena kita punya covering areanya, Pak ya? Covering area. Kita punya 5 pangkalan PLP. Kalau diurut, Pangkalan PLP kelas 1 Tanjung Priok, kemudian kelas 2 Tanjung Uban, Tanjung Perak,
Tanjung Perak, Surabaya. Surabaya, Ya. Bitung, Sekitar Sulawesi Utara ya. dan Tual Provinsi Maluku. Maluku, Itu iya punya iya 5. iya. Jadi ya kalau ditanya banyak di laut ya sering di laut lah gitu. Kalau Itu gitu, mengikuti posisi peradilan perikanan juga tuh Pak ya? Peradilan perikanan ada sekitar di 5 tempat itu juga, peradilan perikanan itu Pak? ada juga enggak, tapi ini lebih memetakan dalam bentuk dalam suatu melihat peta Indonesia, Ya. lalu ditempatkan di daerah-daerah yang dianggap strategis gitu. Oke. Ya, karena kalau kita mau mengcover semua wilayah, ya tidak tahu sampai kapan bisa gitu. Jadi posisinya Pak sebenarnya dengan wilayah yang luas seperti ini, Ya, itu sebenarnya menurut Bapak sendiri posisinya otomatis kita membutuhkan sumber dana, sumber daya oh yang luar biasa nih Pak. pasti. Sekarang Secara praktikal nih Pak, secara Oke. praktikal nih, kira-kira apa kendala-kendala dalam yang selama ini Bapak pengalaman Bapak sebagai KPLP atau sebagai di KSOP posisinya, terutama yang di KPLP penegakan hukum yang di laut posisinya yang Ya. jauh ini bersama dengan yang lain-lainnya, kira-kira pengalaman-pengalaman apa yang sekiranya Bapak sering temui, terutama berhubungan dengan kendala-kendala di Iya, laut itu? iya. Kalau dalam aspek operasional, kendala terbesar tentunya kita keterbatasan anggaran ya. Oke. Oke. Lalu kapal-kapal patroli kita sendiri ini baru mengalami regenerasi sekitar kurang lebih 10 tahun sini. Kapal-kapalnya? Iya, kapal-kapal yang baru ya. Iya. Sebelumnya kita punya kapal itu buatan tahun 82, 83 gitu. Sama kurang lebih dengan tanggal lahir tahun lahir saya, Pak. Jadi ketika kapal itu sudah mencapai umur pakai yang tertentu, tentunya tidak kuat lagi ya. Jadi dari sisi operasional itu kemudian ya kita harus akui bahwa ada keterbatasan anggaran untuk bahan bakarnya. Betul. Ya. Dia menggunakan bahan bakar yang cukup banyak Besar, karena untuk cukup mengarungi banyak. lautan yang luar Betul, biasa luas, betul. Pak ya. Kemudian ya dari sisi SDM-nya ya, mungkin yang agak kurang. Karena saya pernah alami di Tanjung Priok bahwa banyak yang kapal itu tidak bisa terisi sepenuhnya, sehingga kita harus mencari solusi menggunakan ya metode apa? PPNPN ya. Nah, itu untuk dimasukkan ke atas kapal itu biar memenuhi itu. Nah, kalau dari sisi yang lain kendalanya, ya mungkin kita semua secara umum udah tahu lah. Ego sektoral kita itu terlalu. Maksudnya ego sektoral ini karena di laut ini bukan hanya KPLP. Oh iya, bukan. Bukan hanya Kementerian Betul. Perhubungan saja. Kan begitu, Pak ya? Betul. Ada TNI AL misalnya, Ya. ada kepolisian, Oke. ada KKP. KKP, Ya. dan dulu pernah ada juga yang dari daerah, pemerintah daerah. Ada, tapi sudah dihilangkan. Betul, ya. dulu kan pernah ada di pemerintah daerah, kan dia juga punya wilayah Ya. 4 mil posisinya untuk menangani situasi yang ada di situ. Iya. Sekarang ada tambah kan Bakamla kan. Betul, Badan Keamanan Laut. Laut yang kelihatannya sudah disampaikan oleh Pak Presiden dalam 1-2 kesempatan kalau tidak Ya. salah. Mereka adalah cikal bakalnya Coast Guard gitu. Iya. Ya, itu pernah disampaikan Pak Presiden. Cuma ya kemudian ya tadi mungkin karena kita belum bisa berubah ya. Kita maksudnya kita susah untuk mau berubah ini sehingga ya itu belum maksimal kelihatannya menurut kami. Oke, persoalan Jadi- ego sektoral tadi itu, Pak. Iya, jadi di laut itu masih tetap sama gitu. Yang satu mengerjakan A, yang satu mengerjakan B, satu mengerjakan C gitu. Sulit memang, Pak, untuk mensinergikan kita semua ini, Pak. Ya, Kan tujuannya sama, Pak, menjaga supaya perairan kita betul. aman, Ya, bebas dari maling-maling ikan, ya. terus kemudian juga bisa mensejahterakan bangsa kita. Kan begitu, Pak? Iya. Kan sebenarnya kan tujuannya sama semua sebenarnya, Pak. Iya, semua punya tujuan yang sama, Iya. tapi pengalaman saya ya sampai sekarang kelihatan agak susah untuk membentuk satu unit Coast Guard itu ya, satu institusi namanya. Kalau di lebih dunia internasional lebih dikenal dengan Coast Guard ya. Coast Guard, ya, Ya. betul. Nah itu sampai sekarang kita belum secara tegas mengatakan bahwa ini adalah Coast Guard kita adalah ini gitu. Karena dilihat dari kapal-kapal kan masih ada. Kapal di saya
Yang dengan strip beda-beda itu Pak. Nah, stripnya beda itu. Ada stripnya punyanya Indonesian Coast Guard, ada stripnya punyanya TNI AL, ada. Kalau kapal angkatan laut tidak punya strip ya, tapi Ya. Bakamla punya strip merah. Bakamla. Merah, kalau kita itu ada putih, biru, apa sama orange gitu. Iya. Nah itu ya sampai sekarang belum ada satu institusi tunggal gitu ya. Memang ini ada pemahaman yang begini, multitask. Oke, multitask. Ya, Single agent multitask. Single agent multitask atau single task multi agent gitu. Ya. Kan pemahaman yang ini yang perlu. Iya, betul. Itu yang selalu sampai sekarang bagi saya terakhir saya ikutin satu seminar itu, kelihatan belum ada ingin dibentuk ini adalah ini gitu. Itu belum ada. Iya Pak, karena posisinya itu tadi saya karena kebetulan saya juga mendalami hukum laut beberapa waktu lalu saya ikut seminar atau saya jadi pembicara juga di salah satu seminar yang diadakan teman-teman mahasiswa di Udayana Bali. Itu sedang membahas mengenai fishery crime. Oke. Ilegal, perikanan, unreported sama unregulated. Unregulated ya. Nah, salah satunya adalah ketika posisinya kejahatan fishery crime ini atau kejahatan perikanan ini itu sampai hari ini pun juga belum dianggap sebagai sebuah transnational organized crime. Padahal kalau kita lihat secara faktual di Indonesia, dari luar ini bukan hanya orang kita Pak, tapi dari luar ini Pak, dari negara-negara lain. Dan saya kira ini sudah menjadi sebuah, kalau dalam teori yang saya punya, ya sudah seharusnya sepantasnya menjadi transnational organized crime. Ini gimana nih Pak? Menurut pandangan Bapak sendiri terkait dengan fishery crime ini? Ya tadi mungkin karena kita belum siap ya. Artinya belum, kita masih belum settle gitu ya, belum pada tempatnya, sehingga kita belum berpikir keluar gitu. Saya punya satu pengalaman waktu mengikuti salah satu sidang di IMO, International Maritime Organization. Wah, luar biasa sampai ke sana nih Bapak. Jadi kalau kita perokok itu disediakanlah di lantai 8. Itu merokok ya. Merokok, iya. Jadi dalam suasana lagi santai kita cerita, lalu ada beberapa delegasi yang saya ingat itu dari Swedia, Denmark, kemudian dari Afrika Selatan kalau tidak salah. Sambil cerita, nah ditanya, kamu mana? Indonesia Pak? Oh, saya dengan 1-2 orang Indonesia. Ada orang Swedia itu ngomong, kalau orang Indonesia itu dia menulis paper, dia menulis satu tugas biasa, kalau dia berbicara selalu diucapkan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, memiliki kurang lebih 17.000 pulau, garis pantai 81.000 km. Tetapi begitu ditanya, Anda punya Coast Guard atau tidak? Nah, lalu biasanya jawaban kita masih dalam proses Pak. Sedang dalam proses. Ya kalau kita sendiri belum bisa membenahi, oke lah apa yang ada sekarang mungkin sudah dianggap cukup baik ya, cukup baik buat sekarang ya. Tapi kalau kita mengikuti kelaziman di dunia internasional, dunia yang sudah tertib, itu kan ya karena rujukannya ke UNCLOS juga pasti pada kan lebih paham lah ya. Jadi bahwa di UNCLOS itu kan di 107 kalau tidak salah itu mengatakan untuk penanganan masalah piracy dan segala macam itu hanya ada warship, kapal perang, kemudian military aircraft yang dikasih pesawat udara yang dikasih identifikasi, dan kapal-kapal yang melaksanakan tugas pemerintah, government service. Nah, government service ini di negara-negara yang misalnya di Amerika ya US Coast Guard, Jepang Coast Guard, bahkan Vietnam, Kanada pun juga gitu Pak. Semua. Cina itu saya ingat terakhir kita ikuti ada satu wadang namanya HATGAM. HATGAM itu pertemuan pimpinan-pimpinan Coast Guard Asia Pasifik. Gitu. Terus kita yang datang siapa Pak? Oleh Indonesian Coast Guard yang pertemuan seperti itu Pak? Saya pernah mewakili ada 2 kali ya. 2 kali sebagai delegasi gitu ya. Karena duduk biasa ditaruh bendera gitu, kita duduk di depan itu.
Ya, 3-4 kali mengikuti yang masalah teknisnya. Jadi ada dua level. Ada level yang kita siapkan untuk pertemuan puncaknya dan ada mengikuti pertemuan puncaknya. Gitu. Nah, saya masih ingat ketika di Thailand 2013 kalau tidak salah di Pattaya. Jadi waktu Hatgam ini punya 5 pilar kerjasama. Piracy, kemudian lingkungan hidup, lalu gempa bumi, tumpahan minyak segala macam, sama SAR. Nah, itu diharuskan setiap negara hanya punya satu nomor telepon, satu kontak point, nama dan nomor teleponnya. Saat itu yang belum bisa menjawab itu kita, Cina, kalau tidak salah sama Korea Utara. Tapi saya ingat betul ketua delegasi Cina mengatakan tahun depan itu akan selesai urusan itu. Dan betul di 2014 selesai. Iya. Perkara itu dari angkatan laut, itu dari polisi, itu bukan urusan. Yang penting Anda punya Coast Guard. Iya, yang penting ada Coast Guard-nya kan. Iya. Gitu, Pak. Iya, maksud saya begini, Pak. Ketika beberapa kali kita melihat situasi-situasi yang terjadi di wilayah perairan kita, bukan hanya soal Natuna lah ya. Iya, Natuna, bukan hanya soal pencurian ikan, tapi juga beberapa soal tabrakan kapal misalnya dan segala macam. Posisinya terakhir kemarin kita juga berseteru secara verbal dan di laut di Natuna Utara dengan kapal Vietnam pada waktu itu. Nah, bertabrakan dengan kapal Vietnam. Nah, yang begitu-begitu itu Pak, sebenarnya seperti apa sih Pak kejadian di laut ini? Mungkin karena Bapak pernah ada di laut, pernah ada situasi seperti itu, mungkin bisa ini kan. Dalam beberapa kesempatan yang terjadi itu, saya pernah ketika di kantor pusat di Jabatan Kasubdit itu beberapa kali mengikuti rapat di Menko Polhukam. Terkadang masing-masing pihak menerjemahkan apa yang tercatat di peta digitalnya itu dengan alki yang ada di situ ya. Alur laut kepulauan yang ada di situ. ZEE, zona ekonomi eksklusifnya. Iya, kita dengan Vietnam yang belum selesai sebetulnya itu. Ya kita Vietnam, Cina kan semua kan belum selesai. Kalau tidak salah saya pernah dengar orang Kemulu mengatakan yang sudah menyampaikan statement resmi ke PBB atau apa gitu hanya Cina. Jadi bisa saja kita satu mengatakan ini punya dia ZTE, saya punya saya. Kelihatannya kan begitu. Masih klaim. Nah, kejadian terakhir itu kalau tidak salah Coast Guard Vietnam dengan angkatan laut kalau tidak salah ya. Dengan angkatan laut. Keluar di TV segala macam itu. Betul. Ya, kan kita lihat bahwa teman-teman teman kita itu kan tidak bisa melakukan tindakan yang keras. Kan karena harus apple to apple ya. Kalau sini Coast Guard, ini harus Coast Guard gitu. Betul. Hukum internasional kan mengatakan demikian. Kalau sini kapal perang, Anda datang dengan ini satu Coast Guard, Anda datang dengan kapal perang, ini bisa diterjemahkan macam-macam ini. Betul. Itu. Sehingga kalau melihat banyak hal terjadi di laut, ribut masalah, ini benar atau tidak? Anda masuk daerah saya atau saya masuk daerah Anda? Betul. Itu sebenarnya. Indonesia dengan Vietnam memang belum selesai dan kejadian itu di wilayah yang kemarin belum selesai posisinya. Kejadian senggolan kapal, tabrakan kapal kan gitu. Dan saya kira itu juga secara praktikal pun juga mungkin hampir itu kan yang terekspos gitu Pak ya. Dalam beberapa kali kesempatan saya kira juga sering terjadi yang seperti itu kan gitu Pak. Iya pasti. Cuma kan ya sebagian mungkin bisa diselesaikan, sebagian bisa ditampilkan di TV, tapi sebagian besar kita nggak tahu. Betul. Artinya Pak Dekan, kalau kita duduk di Samarinda kita melihat ke laut begini aja kelihatan kayak kecil ya. Tetapi begitu kita naik di kapal luar biasa Pak. Tidak kan pernah bisa. Saya pernah berat. Suatu hari saya pernah ketika masih kuliah dulu diajak berkunjung ke Pangko Armatim TNI AL kan begitu waktu itu Pak ya, di Surabaya. Lalu kemudian kita naik kapal, saya lupa nama KRI-nya, terus kita kemudian berlayar sekitar hampir 1,5 jam ke arah luar. Ternyata luas sekali nggak lihat apa-apa, kiri kanan nggak ada orang. Kiri kanan ada. Kalau orang terkadang ya orang belum mungkin jarang ke laut itu kan melihat peta Indonesia. Kan gampang itu. Ini taruh satu kan ada 3 alki ya. Iya. Alki 1 di Selat Malaka, itu, alki 2 di Makassar, sama alki 3 di Morotai ke bawah itu ya. Betul. Kan simpelnya orang bilang taruh aja di sini 1, di sini 1, di sini 1, aman kita. Itu lihat di peta Pak.
Sementara kalau lihat aslinya, Itu, untuk aduh. covering areanya ini yang luar biasa kan itu. Nah, saya kembali ke soal Indonesian Coast Guard tadi Oke. Pak, posisinya. Nah, apakah memang kedepannya posisinya Indonesian Coast Guard ini menurut Bapak posisinya ya akan begini-begini terus Pak posisinya? Upaya-upaya apa kira-kira yang sudah akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia Iya. ataupun dari masing-masing ini? Iya. Oke, mungkin saya kembali dulu ya. Ya, ya. Di 2008 itu ada undang-undang yang terbit, Undang-Undang 17 Ya. mengenai pelayaran. Pelayaran. Di pasal 276 sampai 281 itu mengamanatkan pembentukan itu. Betul. Coast Guard, CN Coast Guard namanya. CN Coast Guard. Nah, di pasal di penjelasannya mengatakan penjaga laut dan pantai adalah pemberdayaan Bakor Kamla dan perkuatan KPLP. Itu di penjelasannya. Nah, itu pembahasan itu sampai saat saya masih di kantor pusat itu 2015 belum ada titik temunya. Belum ada. Nah, di saat itu muncul lagi dulu kan belum Bakamla, namanya Bakor Kamla. Bakor Kamla, ya, dari Badan tahun- Koordinator Keamanan Betul. Laut. Kemudian muncul Perpres 54 berapa ya? 2017. 2014. Ya, ya. Itu karena turunan dari Undang-Undang 32 Kelautan itu diamanatkan bentuk Bakamla. Terbentuklah Bakamla. Jadi sekarang ini kita KPLP, ini ada Bakamla, ini ada KKP, Ya, nah, teman-teman dari Polair, kemudian TNI. TNI Angkatan Laut, semua punya kapal, semua punya aturan, Ya. semua punya sumber daya. Berarti kembali ke soal ego sektoral tadi gitu, Pak. Kalau saya lebih kepada itulah, ya mungkin gampang ya kalau kita bilang, itu kan tinggal buang begini selesai lah. Ya. Kan Tapi gitu. dalam praktikalnya ya tentu saja nggak semudah itu kan. Ya, tidak Ya. semudah itu. Karena ini sudah settle duluan, juga sudah settle duluan, diminta bersatu. Betul. Walaupun dengan tujuan yang sama. Sekarang Kan kalau kan dan ditanya lagi, kalau bersatu siapa yang jadi ketuanya? giliran gitu, Pak. Iya. Gilir 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali dari sini kan gitu. Mungkin begitu bisa, tapi itu ya bagi di level udah paling atas ya. Ya. Kalau level-level seperti kita begini paling hanya bisa sampaikan yang bisa semampu. Iya, Tapi iya. itu kelihatan masalahnya itu. Iya Pak, karena begini Pak, karena dalam beberapa report yang pernah saya baca, baik dikeluarkan oleh peneliti atau dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, Ya, potensi sumber daya kelautan kita ini luar biasa. betul. Dan potensi loss-nya pun juga luar biasa. Iya. 30 triliun Oh, posisinya. Kehilangan gara-gara salah satunya mungkin ya gara-gara terlalu banyak pencurian ikan dan segala macam itu. Ini kan sebenarnya kan tugas dari Iya. ya Bakamla ini kan Pak posisinya Pak, KPLP dan teman-teman ini kan sebenarnya Pak. iya, karena dalam tataran praktik ini kan jadi rumit ya. Iya. Gitu, kadang katakanlah kapal A, dia melihat bentuk kejahatan B, antara mau atau tidak kan gitu. Jadi dalam praktiknya seperti gitu. Artinya karena ini semua terlalu banyak, lalu kalau saya menangkap A, saya harus bawa ke B sesuai aturannya bilang begitu kan. Betul, Tapi betul. itu kan kalau diucapkan gampang, praktiknya yang susah. Betul. Karena terkadang dalam suatu operasi SAR pun keinginan kita untuk menonjolkan institusi kita itu kuat. Padahal operasinya search and rescue Ya. untuk penyelamatan Ya. kan begitu Pak. Oke. Karena kita semua Pak Dekan ingin katakanlah dipuji sama Betul. Pak Rektor. Betul. Sama itu saya manusia ini. Sifat manusia yang selalu seperti Iya. itu. Ya tentu saja seperti misalnya saya bangga kalau ternyata dari semua Betul. fakultas yang ada di Unmul ini baru kami Hukum lah yang yang paling bagus. kami yang baru punya podcast kan begitu. Iya. Nah, Kira-kira gitulah nah, ketika masalahnya. kami disuruh bergabung dengan yang lain Nah. belum tentu juga bisa Iya. semudah itu. Oke ya. Tapi tetap saja posisinya kan Pak, kedepannya kita memang harus punya Harus, kalau itu harus iya, saya harus. punya supaya Betul. saya kira potensi-potensi yang cukup besar di bidang kelautan karena justru kita ini negara ya tadi itu Pak secara teoritis dan secara faktual geografis ya kita negara yang luas sekali wilayah lautnya Sangat luas. sehingga posisinya diperlukan
kesamaan visi, kesamaan misi, dan juga kesamaan praktikal di laut. Betul. Posisi. Kalau enggak kan ya susah gitu kita untuk mengejar suatu kapal atau apa ya. Karena terkadang ya kapal-kapal yang ingin masuk wilayah kita itu kan punya spesifikasi yang lebih tinggi. Nah itu dia Pak, saya kadang-kadang sering ditanya sama mahasiswa saya, Pak kenapa sih kok sulit sekali melakukan penegakan hukum? Nah suatu hari saya ditanya begitu di kelas, saya bilang, nah, kita coba cek dulu, jangan-jangan kapal punya Indonesia ini speknya di bawah kapal yang ini. Iya sih. Terjadi tuh Pak? Ya itu saya sendiri pernah alami itu. Oke. Jadi kalau, tapi bukan terhadap kapal asing ya, terhadap kapal kita aja yang berbendera Indonesia yang ya tanda kutip nakal-nakal gitu. Iya. Gimana kalau saya mau kejar dia, saya sendiri udah kurang nggak bisa lari kan gitu. Tapi itu memang ada di semua lini itu ada. Betul. Nah kalau untuk membenahi ini saya berpikir ya tadi aja mungkin ya memang susah juga ya, karena saya alami dari 2008 sampai 2015 itu. Memang gampang kita ngebicara, tapi sulit untuk itunya. Iya, karena faktor kepentingan, faktor segala macam politis, faktor ego sektoral dan faktor terakhir faktor manusia itu sendiri kan gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita kalau saya kemarin juga ketika meneliti, kebetulan saya ini kan kawasan perbatasan Pak. Disertasi saya kawasan perbatasan. Dan penelitian saya menyebutkan ada sekitar 14 lembaga yang punya kewenangan. Ada yang bilang 13, ada yang bilang terhadap wilayah atau kawasan perbatasan. Posisinya di situ posisinya. Nah, sebagian besar wilayah kita ini kan juga berbatasan dengan laut ya. Berbatasan dengan laut, bahkan yang berbatasan darat kan hanya 3, hanya dengan Malaysia, hanya dengan Papua Nugini sama Timor Leste. Nah, sementara lainnya kan laut semua. Di situ di kawasan perbatasan, untuk urusan perbatasan ini ada 14, ada sekitar 20-an aturan. Ini yang saya irisannya itu kan bisa walaupun sudah dibentuk BNPB, Badan Nasional Pengelola Perbatasan sekalipun posisinya pun juga sekarang sih sudah mulai agak ada perkembangan dibandingkan dulu. Nah, saya kira bisa juga kan Pak seperti itu sebenarnya posisinya. Bisa untuk di laut ini kan Pak. Iya. Mungkin ya bukan di generasi kita kali ya. Mungkin iya. Mungkin. Dengan kemajuan segala macam, lalu pengaruh globalisasi dan kondisi lingkungan strategis ini, dan anak-anak kita yang generasi berikutnya mungkin lebih paham, mungkin itu bisa dibuat. Tapi tidak keburu habis kan Pak sumber daya kita. Nah itu dia kalau itu sudah. Kalau sumber daya kita keburu habis tidak dijaga sama mereka nanti kan Pak, karena situasi hari ini yang menyebabkan sustainability-nya ke depan itu menjadi sedikit berkurang, karena misalnya yang kemarin yang saya ikuti posisinya ada bahwa fisheries crime itu juga berdampak pada ecological situation posisinya. Pasti karena mereka menggunakan yang bahan peledak segala macam, bom atau troll ya, troll sekali tarik sampai segala macam itu ada betul. Nah, kalau mengharapkan katakanlah KKP ya untuk menangani itu saja, saya pikir ya berat, sangat berat. Sama dengan kita disuruh menangani untuk keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh Indonesia misalnya. Tugas KSOP itu Pak ya. KSOP, tugas dari pangkalan PLP. Mau sekuat apa kita melakukan patroli di wilayah yang begitu luas, ya kan? Iya, karena sangat luas. Sangat luas ya. Mungkin ya sudah mulai terpikirkan untuk menggunakan teknologi, peralatan-peralatan yang canggih seperti itu. Karena dengan itu mungkin bisa mengatasi tadi yang kapasitas yang kurang, SDM yang kurang itu bisa diatasi. Berarti investasi harus besar Pak. Nah itu dia masalahnya ada di situ. untuk beli peralatan yang luar biasa canggih yang bisa mengcover seluruh wilayah kita ini kan juga butuh. Kayak kapal-kapal kita itu punya pangkalan PLP itu punya 5 jenis kapal ya, klasifikasinya. Kelas 1 itu panjang sekitar 60 meter, kelas 2 40, kelas 3 28, kelas 4-nya 15-an, kelas 5-nya kecil-kecil itu, speedboat lah. Nah untuk satu kapal kelas 1 ini, itu bisa 200-300 miliar. Per tahun? Dibangun satu baru.
Harganya, Pak? Ya, Oke. kalau mau ingin dapat yang betul-betul bagus sekali ya. Ya sekitar 100-200 miliar. Nah bisa Pak Dekan bisa membayangkan kalau semua minta bangun itu, uangnya bagaimana? Anggarannya 300 miliar itu Pak sama dengan anggarannya Unmul dalam setahun, Pak. itu ya. Nah kalau itu dibelikan kapal perang, Pak, selama setahun Unmul nggak ngapa-ngapain. Ya kita duduk di kapal perang itu, Pak. Iya. Atau duduk di kapal pengawasan itu. Bahkan kalau betul-betul mau menggunakan teknologi yang lebih termodern ya, saya pernah ada satu kapal Jepang datang di Tanjung Priok, terus mereka bertamu ke kantor saya di Pangkalan, kita cerita. Ya. Mereka menawarkan kapal yang sama dengan punya kita, kelas 2. Harganya hampir 5 kali lipat dari yang kita bangun. Tentunya kita menganggap bahwa itu sangat mahal. Betul. Tapi bagi mereka itu adalah spek yang paling terbaik. Iya. Tentunya bahannya bagus, segala macamnya, umur pakainya Ya, juga dengan bagus. teknologi yang bagus. Dan itu dibuat katanya buat Filipina. Nah, kalau kita ya akhir-akhir ini kalau dari PLP lebih banyak melihat ke pasar dalam negeri. Ada, Pak ya? Ya dibangun di galangan-galangan kapal. PT PAL. Seperti PT PAL itu kan, Pak ya? Iya. Ya. Kalau kita kemarin dari Batam lebih banyak ya, ada beberapa kapal dibangun. Samarinda banyak, Pak, galangan kapal. Nggak bisa kan dia bikin satu gitu, Pak? Samarinda lebih spesifikasinya di apa, LCT ya, LCT, tongkang. Betul. Suruh mereka bersatu bikinkan satu, sumbangkan satu untuk kapal yang luar biasa canggih gitu. Saya kira pemilik galangan kapal di Samarinda ini masa iya nggak mau kan begitu. Nanti dikurangi insentif pajaknya kan begitu. Diberi insentif pajak kan begitu, tapi bikinkan kapal dengan spesifikasi seperti ini. 5 sampai 10 pengusaha galangan kapal. Iya. Bisa juga seperti itu kan, Pak. Cuma kembali lagi nanti Pak Dekat, begitu kita punya semua, katakanlah polisi punya banyak, angkatan laut banyak, kita banyak, segala macam banyak, kembali ke anggaran tadi. Perawatannya bagaimana, itu segala macam. Dan memang itu butuh bagaimana ya, pemikiran yang keras, kerja keras semua gitu. Betul. Tidak semudah kalau kita cerita gampang-gampang nanti bikin begitu, begini jadi gitu. Iya. Berat. Karena yang kita pikirkan bukan hanya ketika kita sudah bisa membeli, tapi juga bagaimana mengoperasionalkan, memaksimalkan, merawat, sampai pada level-level tertentu dia harus membutuhkan. Dan itu yang paling sulit. Ya. Kita biasanya gampang dikasih, susah rawatnya. Kayak beberapa bangunan stadion misalnya di Indonesia, habis dipakai nggak digunakan lagi, sekarang ya jadi begitu posisinya. Betul. Budaya yang kurang baik mungkin di Indonesia salah satunya mungkin itu, Pak. Itu turut mempengaruhi situasi penegakan hukum di laut pastinya kan, Pak. Pasti, iya. Nah, posisi sendiri, Pak, terkait dengan penegakan hukum di laut nih, Pak. Saya kemarin kalau lihat beberapa data, memang dalam waktu setahun belakangan ini, apalagi sejak era menteri yang kemarin dan menteri yang sekarang, terus tetap dilanjutkan, penegakan hukum di laut semakin gencar nih. Maksud saya, ada beberapa penangkapan besar yang sekiranya itu bisa mengamankan wilayah laut kita dari pencurian ikan. Dari perikanannya, dari perikanan. Betul. Ya. Nah, apakah kemudian dengan seperti itu sudah ada langkah atau merupakan cerminan dari sebenarnya kita ini bisa kok kalau membuat satu gitu, Pak? Bikin satu institusi? Iya. Ya sebenarnya semua bilang bisa gitu. Cuma kemudian dalam prakteknya ya susah untuk semua itu mau jadi satu, itu agak berat. Karena tadi bisa nggak saya melepas diri saya kalau saya masuk ke Padikan lah gitu. Ini yang mungkin agak ini. Jadi ya di dalam seminar, di dalam suatu acara-acara itu semua bicara pasti begitu. Itu dia, Pak, itu dia. Saya ikhlas, saya mau gabung gitu. Saya mau gini, gampang kan koordinasi gitu segala macam. Praktiknya memang berat. Karena mungkin saya berpikir tadi ada anggaran saya punya dasar hukum, saya punya segala macam. Punya SDM sendiri. Punya SDM. Kalau saya punya kebanggaan tersendiri juga terhadap institusi saya. Iya.
Ya contoh kalau nanti Pak Dekan atau teman-teman di pemirsa bisa membuka website itu, kalau dicari sejarah KPLP katakanlah atau sejarah Coast Guard Indonesia gitu, pasti diceritakan itu dari zaman kolonial Belanda, Jepang, terus Orde Lama, Orde Baru segala macam gitu. Tapi kalau kita melihat itu, bagi saya semua orang yang berkecimpung di dunia maritim bisa mengklaim itu sejarah dia gitu. Ya karena memang institusinya ada di situ kan. Ya, jadi kalau ada bilang itu sejarah dia, saya juga bilang itu sejarah saya gitu, sejarah KPLP. Iya. Nah dari mulai marine government segala macam itu kan. Betul. Cuma kalau kita lihat dari sejarah itu, dari suatu unit yang besar, kemudian kecil dan sekarang hanya selevel Direktorat Teknis, eselon 2A, di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Jadi dari suatu unit yang besar, kalau kita melihat sejarah itu dia mengalami pengecilan dan kecil. Sementara kalau kita melihat negara-negara Coast Guard yang sudah baik begitu ya, Amerika. Kalau Amerika mungkin terlalu jauh lah. Vietnam? Nah, Vietnam lah misalnya gitu. Vietnam? Ya, itu sudah mungkin masalah internal mereka sudah clear. Oke. Sehingga itu bisa langsung jalan meskipun kalau tidak salah Angkatan Laut yang jadi sananya gitu. Iya. Cina juga Angkatan Laut gitu. Iya. Tapi bahwa kapal itu adalah kapal sipil, ya. Mau siapapun masuk di situ. Betul. Itu dilepas militernya kan, militernya dilepas. Iya. Dan itu jadi. Di kita ini udah 2008 ya, undang-undang itu 2008. Sekarang udah berapa tahun ini sudah? Hampir sekitar 13 tahun. 13 tahun. Hanya untuk menyatukan visi. Ya, karena dia amanatnya bilang undang-undang peraturan pemerintahnya itu harus 1 tahun berikutnya, artinya 2009. Kemudian institusinya itu 3 tahun berikutnya, di 2011 lah itu. Ya faktanya belum bisa. Lalu kemudian Kepres 54 ya, 54 mengenai Bakamla itu muncul. Nah kita nggak tahu nanti apa lagi muncul, kan kita nggak paham. Ya, ini dia Pak yang saya kalau ya karena saya dari akademisi Pak ya. Iya. Teorinya Pak, ini yang disebut dengan teori kesadaran ruang Pak. Oke. Teori kesadaran ruang itu adalah di mana kita berada, di situ kita akan melakukan adaptasi semaksimal mungkin dengan situasi yang ada. Maksudnya sehingga ketika kita sudah memahami ruang yang kita tinggali, semua kebijakan, semua arah, semua tindakan kita yang mengarah kepada ruang itu sendiri. Gampangnya begini, negara pantai, negara landlocked, negara yang terkunci, landlocked country, dan negara kepulauan seperti kita pasti beda. Betul. Ruangnya beda. Betul. Sehingga pasti kebijakannya dia pun juga beda. Implementatifnya juga beda, dan paling penting adalah mindset, pola pikirnya dia yang dipengaruhi oleh ruang itu juga berbeda juga. Dalam beberapa kesempatan, ya ini minta pandangan Bapak, apakah posisinya memang kita terlalu berorientasi ke darat Pak, sehingga orientasi kita ke laut sebagai bangsa maritim, sebagai bangsa yang sejak dulu selalu bangga dengan nenek moyangku seorang pelaut, itu tapi dalam beberapa kali rezim pemerintahan terlalu berorientasi ke darat. Bener nggak nih kira-kira? Kalau saya betul, terutama di zaman eranya Orde Baru kelihatannya ya. Itu ya dilihat dari beberapa fakta yang ada, mendominasikan yang tertentu. Betul. Bukannya yang ini tapi yang itu yang mendominasi. Sementara begitu kita melihat negara kita, begini, pulaunya banyak, segala macam laut besar. Tapi tadi karena terbentuk sudah sekian lama, ini kelihatannya agak susah untuk merubah mindsetnya nih Pak. Pola berpikir tadi lagi, mau membuang itu segala macam. Sehingga kita melihat bahwa sebenarnya di laut ini loh punya kita. Itu dia. Makanya kita mungkin masih bisa mengingat ketika Pak Presiden yang Pak Jokowi di periode pertama kan ada tol laut dan poros maritim ya. Bagian dari nawacitanya beliau. Nawacita beliau. Sebenarnya ini sesuatu yang suatu program yang disampaikan dalam bahasa filosofi
Tapi mungkin ke bawahnya yang ya kita ini agak susah. Iya. Itu kalau lihat dari peta segala macam kan harusnya kita bisa memegang itu peranan itu kan. Gitu. Betul. Tapi faktanya ya kita belum bisa sampai sekarang. Pelabuhan pun kalau tidak salah Singapura masih lebih jauh dari kita. Fasilitas dan kegiatan jumlah volume kegiatan bongkar muat itu masih lebih jauh sana. Suatu saat mungkin nanti kita akan bersaing ya. Saya dengar Vietnam sudah mulai melewatin kita ya dalam beberapa hal gitu. Oke. Wah, Vietnam nggak cuma di bola aja Pak ya. Ya bola sudah lewatin kita ya. Makanya di bola kita udah sering kalah sama Vietnam. Betul. Nih. Sekarang di laut, waduh, jangan sampai kita kalah lagi dengan Vietnam. Tadi, saya sepakat dengan tadi apa? Kesadaran ruang. Kita hidup di begini, tapi kesadaran kita nggak ada gitu. Nah makanya itu ketika saya mengerjakan penelitian saya juga ada beberapa pendapat dengan kita terlalu land oriented. Betul. Sementara kesadaran ruang kita sebenarnya adalah Z oriented, ocean oriented posisinya. Iya. Archipelagic state oriented. Deklarasi Juanda capek-capek dibikin oleh Juanda 57 supaya dapat wilayah gede. Iya. Nggak dipakai. Apa maksud saya bukan nggak dipakai? Kok malah ke darat begitu loh. Iya. Padahal kan kalau lihat dari deklarasi Juanda itu kan artinya begitu hebatnya kita ya. Iya Pak, betul. Satu itu di dalam itu punya kita semua kan gitu. Betul. Tidak ada campur kecuali orang boleh melalui laut kita melalui Alki itu aja kan, tidak ada yang lain. Innocent Passage kan Innocent gitu. Passage gitu Ya. kan. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Makanya Pak, karena saya juga mengajar hukum kewilayahan, saya mengajar hukum laut. Kadang-kadang saya mendapat, ketika saya sampaikan begini, saya mendapat counter sendiri dari mahasiswa saya. Pak, kok kayak gitu Pak? Loh, waduh sebentar, saya ini dosen aja, saya bukan ini, sebentar. Ayo kita kapan-kapan kita tanya sama orang yang lebih mengerti, yang praktikal mengerti, kenapa kok bisa situasi seperti ini, saya biasanya begitu. Tapi kalau dari pembacaan akademik saya, pasti itu tadi Pak, ada kesadaran ruang itu ya. Mungkin itu betul. Yang kurang pas ketika deklarasi Juanda membuat kita memiliki deklarasi Juanda berjuang sampai 82 unclos 82 masuk ke 85 17 17 Undang-Undang 1785 9 berlaku posisinya sehingga wilayah kita menjadi archipelagic state. Seharusnya posisinya sejak saat itu, sejak kita berjuang deklarasi Juanda itulah orientasi kita ke laut. Ya, mulai menjaga lah apa yang ada di laut kita itu kan sebenarnya kan. Betul. Tapi kelihatan kita lebih lari ke darat ya. Iya. Dalam beberapa kesempatan saya berdiskusi dengan beberapa orang begitu dan dalam penelitian ini penyebabnya adalah kesalahan ruang. Kesalahan kesadaran ruang. Posisinya begitu posisinya. Iya. Terlalu land oriented padahal kita adalah archipelagic state. Betul. Ya tadi yang saya teringat ya teman orang Swedia itu bilang kan, kalau bicara kita selalu begitu. Archipelagic state. Ya, we have the modern 70,000 islands. Yes. Konsep archipelagic juga dari Indonesia. We have the big archipelagus country in the world. Iya. We have macam-macam lah. Lalu orang bertanya, Anda punya Coast Guard apa enggak? Enggak. Oh enggak ada Pak. Kita punya gedung besar, posisinya tapi tidak dilengkapi dengan CCTV, tidak dilengkapi dengan tenaga keamanan terlatih, ya gampang jebol. Kira-kira begitu Pak ya? Iya, ada beberapa kejadian tapi mungkin saya sampaikan ada satu kejadian aja ya. Saya lupa tahunnya, tapi itu kapal berbendera Cina, tepatnya Taiwan. Dia bertabrakan dengan salah satu kapal feri di Selat Sunda. Kapal feri itu tenggelam, timbul korban, kapal ini lari. Kapal berbendera Cina ini lari. Dan itu tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita cegat. Jadi dia kurang lebih 2 hari atau 3 hari di laut Indonesia. Kita tidak bisa mengintercept kapal itu di mana. Tidak bisa mengintercept. Tidak bisa menahan kapal itulah. Iya. Nah, ya kan serba, padahal kan kita boleh dibilang kita semua punya kapal, semua punya ini, tapi begitu kapal, ini kan kapal besar. Kalau dilihat dari aplikasi Seafinder pada saat itu, kecepatan dia antara 8 sampai 9 knot dia berlayar. Itu nggak terlalu cepat bagi satu kapal.
Dan itu tidak bisa dalam waktu 2-3 hari itu kita tidak bisa menemukan kapal itu. Tidak bisa. Iya. Kita ini artinya bukan saya sendiri ya, tapi banyak gitu. Banyak institusi yang lain yang ikut tidak bisa menemukan kapal itu. Nah, bagaimana kalau kapalnya cepat? Kan kita ini kan yang punya kapal, yang subjek hukum kapal itu kan KPLP, ya, Angkatan Laut, Polair, KPLP, KKP, Bea Cukai, Bakamla, apalagi ya. Daerah dulu punya Pak. Nah, daerah dulu punya. Daerah dulu punya. Kapal daerah. Punya Pak. Apalagi setelah 2023 2014 dia mulai lagi dihilangkan posisinya. Mungkin Pak Dekan di aturan kita ada nggak yang mengatur? Ini kan banyak nih. Iya. Ini 12, kemudian zona tambahan. Iya. Lalu kemudian ZTE. Ini siapa yang bisa bermain di sini? Kan saya sudah mencoba melihat dari undang-undang perairan segala macam, saya belum menemukan itu. Siapa yang boleh bermain di situ? Kan kalau di sini ini teritorial ya. Betul. Zona tambahan adalah Kepabeanan, kemudian ZTE itu kan. Iya. Nah, kita terkadang dalam praktik itu kan ributnya masalah itu juga. Iya, posisinya ya itu dia Pak. Bapak jangan di sini ya, ini saya Pak. Gitu. Betul. Nah itu salah satu persoalan memang Pak. Saya pun juga sama, saya tidak bisa menemukan dengan baik posisinya persoalan norma kita. Ini siapa yang di situ ya? Betul. Ya. Karena semua posisinya ya merasa memiliki posisinya. Ya, kan pasti. Hanya dibagi pada zona-zona tersebut dan kemudian dibagi bukan pada zonanya tapi pada bentuk kejahatannya. Ya. Kan seperti itu Pak. Kejahatan bisa terjadi di mana saja posisinya. Kan gitu. Ketika posisinya seperti itu yang kemudian juga menyulitkan antar ini. Makanya mungkin satu. Kalau satu mungkin kan bisa. Dia langsung ngambil aja kan gitu. Ya saya jadi teringat ide beberapa waktu lalu one regulation one body. Saya dulu pernah menyampaikan posisinya one regulation one body. Jadi untuk kawasan perbatasan saking banyaknya seperti itu ya sudah one body saja. Lalu kemudian one regulation. One regulation. Jadi menghilangkan semua yang ini juga ya. Kalau zaman sekarang mungkin dianggap sebagai omnibus law. Omnibus law. Betul. Mungkin itu bisa. Mungkin bisa itu. Ini luar biasa menarik ini Pak Mukhlis. Tapi karena memang udah durasi kita nggak sampai, kita udah 40 menit bicara laut nih Pak. Hampir 50 menit bicara laut. Iya. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, supaya bisa menginspirasi teman-teman juga yang menonton ini, suka duka menjadi bagian dari pengamanan laut Indonesia. Ya kalau sukanya ya mungkin ya bisa melihat wilayah yang luas, bahkan punya kesempatan melihat negara-negara tertentu dengan konteks penegakan hukum tadi. Ya kalau dukanya tadi aja yang tadi saya bicara tadi itu, kenapa ini tidak bisa jadi satu aja itu dukanya itu mungkin. Betul. Sampai kapan ini? Ya. Tapi tetap optimis kan bisa kan Pak? Pasti optimis. Tetap harus optimis kan gitu Pak. Ya mudah-mudahan lah itu bisa terjadi perubahan sehingga kita hanya bisa melihat satu kapal Coast Guard itu kan selalu rintik warna putih dengan strip itu ya. Iya, betul. Mudah-mudahan kita bisa melihat dalam 5 tahun ke depan atau itu ada satu kapal putih lalu stripnya gitu aja tuh. Iya. Jangan sampai kita lihat tiba-tiba yang lari warna merah, yang satu biru, yang satu kuning kan kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita Insya Allah ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini siaran bisa sampai kedengaran di mana-mana sehingga bisa menginspirasi. Amin. Ya. Bahwa memang kebutuhan untuk menjaga laut itu tidak semudah yang kita bayangkan. Diperlukan visi yang sama, misi yang sama, dan kemudian keinginan yang sama bukan untuk kita sebetulnya Pak, untuk generasi di masa mendatang kan begitu. Nah itu dia. Menjaga laut untuk generasi kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu sekarang, artinya generasi berikutnya ini kan mendapatkan PR dari kita yang bisa tidak selesai. Betul. Ya. Bukannya PR, sekaligus masalah dan juga mungkin kekurangan sumber daya. Betul. Karena sudah terlalu banyak dihabiskan posisinya. Setiap hari kita bisa saksikan di Sungai Mahakam di belakang kantor itu. Betul. Kan bisa hitung berapa itu lalu lalang itu. Betul. Ya mudah-mudahan Pak, insya Allah. Artinya harus optimis. Ke depan insya Allah ada. Karena kehidupan kita di laut Pak. Betul. Nenek moyang kita seorang pelaut Pak. Ya. Jadi itu yang harus kita. Bukan seorang pembalap Pak ya.
Oke, saya kira itu. Terima Baik. kasih, luar Makasih. biasa sekali Makasih. perbincangan sore, Terima kasih. siang sampai sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menginspirasi para pembelajar hukum yang ada di sana. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.